Baik, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nur Maulida sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini mengenai laporan asuhan keperawatan pada pasien anemia. Berikut nama anggota kelompok 5, ada Yulistia Indah, kemudian Juwita, kemudian saya sendiri Risma, kemudian ada Leonardus, kemudian ada Arin, ada Diki, Tiffany, Artika, Ica Dea, Siti Nuraini, kemudian yang terakhir ada Mutri Muhafifah. Selanjutnya ada kasus dan juga learning outcome yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kasusnya, seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing, lemah, dan tapak konjungtiva anemis. Untuk data tambahannya, pasien merasa gejala sudah 2 bulan yang lalu. Sejak kecil, pasien tidak suka makan sayur. Pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual, dan muntah. Pasien tampak pucat, terlihat lemah, sklera tidak akterik, akral terasa dingin, dan berkeringat. Hasil pemeriksaan lab darah didapatkan HB 7,2 gram per dl. CTR pasien kurang lebih 3 detik, eh, tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Diagnosa yang ditegakkan dokter anemia defisiensi besi. Untuk LO yang pertama mampu melakukan pengasihan fokus terkait dengan anemia. Yang kedua menegakkan diagnosa keperawatan anemia. Yang ketiga menentukan SLKI terkait diagnosa anemia. Yang keempat menentukan psiki terkait anemia dan mengemukakan rasionalisasi. Untuk pengkajian data subjektifnya, seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing dan lemas. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Sejak kecil pasien tidak suka makan sayur. Pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Untuk data objektifnya, tampak konjungtiva anemis, pasien tampak pucat, terlihat lemah, sklera tidak ikterik, akra terabal dingin, dan berkeringat. Hasil pemeriksaan lab darah didapatkan HB 7,2 gram per dl, CTR pasien kurang lebih 3 detik, tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Diagnosa yang ditegakkan dokter anemia defisiensi. Diagnosa akan dibacakan oleh teman saya. Diagnosa pertama yang diambil adalah masker fusi perifer tidak efektif dengan kode D0009. Untuk data yang mendukungnya adalah seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing dan lemas. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Sejak kecil pasien tidak suka makan sayur. Pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Ada juga konjungtivanya anemis, pasien tampak pucat, terlihat lemas, sklera tidak difteri, akral teraba dingin, dan berkeringat. Untuk pemeriksaan lab darahnya didapatkan HB 7,2 GR per DL, CRT pasien lebih dari 3 detik, tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Dengan diagnosa anemia defisiensi besi. Untuk etiologinya ada penurunan konsentrasi hemoglobin. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, dat Selanjutnya yaitu data subjektif. Seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing, lemas. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Data objektif, tampak konjungtiva anemia, pasien tampak konjungtiva anemis, pasien tampak pucat, terlihat lemah, sklera tidak ikterik, akral, teraba dingin, dan berkeringat, TD, dan Tekanan darah. tekanan darah 80/60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Diagnosanya itu kelelahan dan nomornya D0057. Keletihan, kondisi fisiologis anemia. Baik, diagnosa prioritas yang kami ambil yaitu 2. Yang pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif yang berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, ditandai dengan pasien mengeluh pusing, lemas. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Nah, sejak kecil pasien tidak suka makan sayur, tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Cepat lelah saat beraktivitas, 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah, tampak konjungtiva anemis, tampak pucat, terlihat lemas, sklera tidak ekterik, akral, raba dingin, dan berkeringat. Hasil pemeriksaan lab darah didapatkan Hb 7,2 gr per dl, CTR-nya pasien lebih dari 3 detik, untuk tekanan darahnya 80/60 mmHg, untuk nadinya 115 kali per menit, untuk respirasi 24 kali per menit, untuk suhunya 37,2 Celcius. Diagnosa yang ditegakkan oleh dokter anemia defisiensi besi. Untuk diagnosa prioritas yang kedua, yaitu keletihan yang berhubungan dengan kondisi fisiologis atau anemia, ditandai dengan pasien mengeluh pusing, lemas. Pasien merasa gejala sudah 2 bulan yang lalu, tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis sebelumnya. Cepat lelah saat beraktivitas. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah, tampak konjungtiva anemis, tampak pucat, terlihat lemas, sklera tidak ikterik, akral, teraba dingin, dan berkeringat. Tekanan darah 80/60 mmHg, nadi 115 kali per menit, untuk respirasinya 20 kali per menit, untuk suhu 37,2 Celcius. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. C. Melanjutkan SLKI terkait dengan diagnosa anemia. Yang pertama, diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Langsung ke SKI. SLKI-nya perfusi perifer dengan kode L02011. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil denyut nadi perifer cukup menurun 2 menjadi cukup meningkat 4. Yang kedua, kelemahan otot cukup menurun 4 menjadi cukup meningkat 2. Ketiga, pengisian kapiler cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Yang keempat, akral cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Berikutnya, tekanan darah sistolik cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Tekanan darah diastolik cukup memburuk 2 menjadi cukup membaik 4. Yang kedua, keletihan tingkat Untuk yang kedua, diagnosanya adalah keletihan, dan untuk
SLKI-nya tingkat pelatihan dengan L05016. Setelah 046. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat pelatihan menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi kepulihan energi cukup meningkat dengan tingkat 3 menjadi cukup menurun. Nomor 2, cukup meningkat 4 menjadi cukup menurun 2. Tenaga cukup meningkat 4 menjadi cukup menurun 2. Kemampuan melakukan aktivitas rutin cukup meningkat 4 menjadi cukup menurun 2. Verbalisasi lelah cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 3. Cukup menurun 4. Untuk lesu cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Sakit kepala cukup meningkat 2 menjadi cukup menurun 4. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya psiki atau intervensi dan juga rasionalisasi tindakan. Untuk psikinya yaitu perawatan sirkulasi dengan kode I02079. Untuk observasinya, periksa sirkulasi perifer, nadi perifer, dan juga suhu. Yang kedua, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi atau kurang konsumsi sayuran. Untuk terapeutiknya yaitu lakukan hidrasi. Untuk edukasinya, anjurkan berolahraga secara rutin, anjurkan program rehabilitasi vaskuler, ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, yaitu makan sayur-sayuran. Untuk rasionalisasinya yaitu perawatan sirkulasi dengan kode I02079. Observasinya untuk mengontrol dan mengetahui keadaan perifer, nadi, perifer, suhu. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab dari terjadinya gangguan sirkulasi, yaitu tidak suka makan sayur-sayuran dari kecil. Untuk terapeutiknya, agar tubuh tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Untuk edukasinya, membantu masa pemulihan penyakit untuk mengontrol dan membantu proses pemulihan dan mengurangi resiko anemia. Untuk psiki yang kedua, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu manajemen energi. Untuk nomornya I05178 untuk observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, dan juga kunjungan. Selanjutnya, lakukan latihan tentang gerak pasif maupun aktif. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Untuk edukasinya, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Selanjutnya, untuk rasionalisasi dari manajemen energi, untuk observasi, untuk mengetahui gangguan fungsi tubuh yang dialami pasien akibat kelelahan, untuk mengetahui tingkat kelelahan fisik dan emosional pasien, untuk mengetahui pola tidur pasien apakah teratur atau tidak, untuk mengetahui lokasi dan tingkat ketidaknyamanan pasien selama melakukan aktivitas. Untuk terapeutiknya, untuk memberikan rasa nyaman bagi pasien, untuk meningkatkan dan melatih massa otot dan gerak ekstremitas pada pasien, untuk mengalihkan rasa ketidaknyamanan yang dialami pasien, untuk melatih gerak mobilitas pasien selama dirawat. Untuk edukasinya, yang pertama, untuk memberikan kenyamanan pasien saat beristirahat, untuk kunjungan proses kesembuhan pasien secara bertahap, agar perawat bisa dengan segera mengkaji dan kembali merencanakan tindakan keperawatan yang bisa diberikan. Agar pasien dapat mengatasi kelelahannya secara mandiri dengan mudah. Untuk kolaborasi, untuk memaksimalkan proses penyembuhan pasien. Selanjutnya, untuk penutup akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk kesimpulannya, dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa ada seseorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing, lemas, dan tampak konjungtiva anemis. Setelah dilakukan pengajian, didapatkan dua diagnosa keperawatan, yaitu perfusi perifer tidak efektif dan keletihan. Hal ini sudah kami lakukan rasional tindakan keperawatan seperti hidrasi yang bertujuan agar tubuh tidak kekurangan cairan, menganjurkan rutin berolahraga, serta mengajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Hal ini dapat dilakukan oleh pasien baik dengan bantuan keluarga maupun secara mandiri. Untuk saran yang pertama, diharapkan pasien mengerti dan dapat melakukan teknik-teknik yang telah diajarkan. Yang kedua, diharapkan pasien mampu berolahraga secara rutin. Yang ketiga, diharapkan keikutsertaan keluarga dalam memberikan dukungan kepada pasien. Yang keempat, diharapkan untuk mengkonsumsi makanan yang telah disarankan oleh tenaga kesehatan. Yang selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu, sekian presentasi asuhan keperawatan anemia dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget ya Allah.